Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Etika Profesi Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai jaksa. Ya. Jaksa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan kode etiknya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai jaksa dari undang-undangnya terlebih dahulu. Maka kita akan melihat kepada pasal 1, angka 1 di Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimana memberikan pengertian bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Maka di sini kita bisa melihat ya bahwa jaksa itu tidak selalu penuntut umum, namun penuntut umum selalu adalah jaksa. Gitu ya. Jadi di dalam lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa itu diberikan surat tugas untuk menjadi penuntut umum dalam suatu perkara. Ya. Jadi tidaklah semua jaksa bisa menjadi penuntut umum dalam semua kasus, hanya yang diberi tugas saja yang dapat menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Di pasal 2, di sini dijelaskan bahwa Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara itu diberikan kepada jaksa dengan secara merdeka, jadi tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, kalau Anda melihat kejaksaan ya, dalam struktur dalam trias politikas, yaitu yudikatif, eksekutif, legislatif, menurut Anda saat ini ya, dari pengertian pasal 2, berada di mana Kejaksaan Republik Indonesia? Ada di yudikatif, eksekutif, atau legislatif? Jika menurut Anda dia berada di salah satu tiga tadi, jelas sebutkan alasannya dan berikan argumentasi Anda apakah dia sudah tepat pada posisi tersebut atau seharusnya dia di yang lainnya. Di antara tiga ya, tadi yaitu yudikatif, eksekutif, legislatif. Mana yang tepat untuk jaksa? Atau yang posisi sekarangnya itu sudah tepat? Ya, berikan jawaban Anda seperti biasa dengan absen, NIM, nama lengkap, dan beserta jawabannya dalam kolom chat Microsoft Teams. Oke. Di pasal 4 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, di sini Kejaksaan Agung berkedudukan di wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Kejaksaan Negeri itu di kabupaten atau kota. Di pasal 7 disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri, berarti yang ada di kabupaten atau kota, dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri tersebut. Ya, cabang tersebut dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Jadi Kejaksaan Negeri yang di kabupaten atau kota itu bisa ya dibentuk suatu cabang dari Kejaksaan Negeri tersebut. Contoh aja kalau di daerah Kepri ini Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, itu kan juga termasuk di dalamnya ada Tanjung Batu, ya. Tapi mereka tidak satu darat. Nah, jadi bisa jadi karena posisi tersebut, ya, bisa dapat diajukan untuk diminta di Tanjung Batu didirikan cabang Kejaksaan Negeri dari Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Ya.
Nah, selain hal-hal tersebut, saya minta Anda juga mencari alasan apa saja sih pertimbangan yang lain ketika Jaksa Agung untuk membentuk cabang kejaksaan negeri tersebut. Ya, ini adalah pertanyaan nomor 2. Ini adalah syarat-syarat menjadi jaksa di Indonesia, ya. Warga negara Indonesia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 45, berijazah paling rendah sarjana hukum, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ini pada saat untuk diangkat menjadi jaksa, ya. Sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, berpengetahuan tidak tercela, dan pegawai negeri sipil. Jadi ketika menjadi jaksa maka otomatis sudah menjadi ASN di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, di Kejaksaan Republik Indonesia, baik itu di negeri maupun yang di wilayah maupun yang di pusat. Itu ya, jadi ketika bergabung ke ke kejaksaan, nggak ujuk-ujuk langsung pula menjadi jaksa. Bisa kita menjadi petugas administrasi dulu, yang lain-lain di posisi lain. Nah, barulah ketika diangkat menjadi jaksa, kita harus memenuhi syarat-syarat yang ada di ini. Namun belakangan ini pembukaan untuk menjadi jaksa dibuka melalui jalur CPNS, ya. Hampir setiap tahun dari tahun-tahun sebelumnya 2019, 18 selalu dibuka untuk posisi jaksa ini. Jadi buat yang berminat bisa untuk menjadi jaksa ya bisa mengikuti CPNS tersebut, ya. Nah, untuk menjadi jaksa perlu rasanya dibekali kitab hukum acara perdata juga dan kitab undang-undang hukum acara pidana juga. Namun saran saya agar lebih mendalami yang pidana, karena rata-rata hampir perkara-perkara yang ditangani itulah perkara pidana, ya. Jadi tidak hanya mengenai hukum acaranya saja gitu. Kitab undang-undang hukum pidananya juga harus dikuasai. Yang tertarik di bidang pidana cocok untuk menjadi jaksa karena hampir semua pekerjaannya itu ranahnya berada di situ, ya. Kemudian untuk dapat menjadi jaksa harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Jadi ketika nanti misalnya Anda ikut tes CPNS kemudian diterima gitu, Anda harus ikut pelatihan terlebih dahulu gitu. Baru nanti akan diuji lagi. Apabila lulus ujiannya, lancar semua tahap pendidikannya, maka bisa dilantik menjadi jaksa, ya. Yang mengenai syarat, petunjuk, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu diatur oleh Jaksa Agung dalam peraturan Jaksa Agung, ya. Itu nanti lebih rinci lah, itu tidak perlu dicari tahu, tapi yang paling penting ini persyaratannya. Dan jika Anda ingin menjadi jaksa, yang sekarang ini jalurnya adalah melalui tes-tes CPNS yang diadakan setiap tahun, ya. Kemudian jaksa itu sendiri ketika sudah diangkat dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yaitu karena permintaannya sendiri, sakit, ya, jasmani atau rohani, telah mencapai usia 62 tahun, lumayan cepat ya pensiunnya, meninggal dunia, tidak cakap dalam menjalankan tugas, dapat diberhentikan dengan hormat, ya, karena alasan-alasan ini. Sedangkan untuk alasan-alasan yang diberhentikan dengan tidak hormat, kalian bisa melihat sendiri dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia nantinya, ya. Kemudian ini adalah wewenang, ya, jaksa di Indonesia di bidang pidana bisa melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, ya, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Nah, itu dilakukan pengawasannya itu oleh jaksa. Kemudian melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, ya, melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, ya. Untuk pelaksanaan putusan pidana seperti di penjara itu otomatis sudah harus nanti jaksa berkoordinasi dengan pihak lapas,
ya. Kemudian untuk di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus nantinya dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Jadi nggak melulu pidana ya. Jadi ketika diperlukan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa harus bersedia untuk menjadi pengacara negara jika ditunjuk dengan suatu surat kuasa khusus ya. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, jaksa turut juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi ya, kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan seperti uang palsu ya. Jadi harus diawasi juga. Jadi tidak hanya di kejaksaan itu hanya ada jaksa saja, tapi ada juga di bagian intelijennya. Kemudian pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dilihat jika ada diduga ada aliran-aliran yang sesat dari suatu agama atau kepercayaan, itu harus segera dilaporkan untuk mencegah ya, untuk dilakukan pencegahan pastinya ya. Kemudian pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Jadi ada riset juga di dalam kejaksaan itu. Nah, jadi tidak semua ASN, aparatur sipil negara dalam Kejaksaan Republik Indonesia itu melulu menjadi jaksa, tapi juga bisa ada tadi ya bagian intelijen dan juga bagian riset ya, karena yang diawasi adalah manusia sosial ya, maka harus dilihat riset, harus disurvei bagaimana sih perkembangan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah untuk juga menilai nanti hasil nilainya itu bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan, juga termasuk untuk sosialisasi ya. Kejaksaan di sininya dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit. Jika memang ada terdakwa yang benar sakit ya, maka kejaksaan dapat memohon kepada hakim untuk menempatkan terdakwa tersebut di rumah sakit atau sakit jiwa, perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal lain yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Slide terakhir, ini adalah jaksa agung. Yang tadi jaksanya, yang ini jaksa agungnya nih. Ya, dapat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum. Ini adalah deponering ya, deponering, mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum ya. Jadi pertanyaan nomor 3, saya minta Anda untuk menjelaskan secara singkat mengenai deponering dan memberikan contoh kasus kalau bisa itu diperlukan ya. Apa nih perkara yang pernah dikesampingkan oleh kejaksaan demi kepentingan umum? Anda boleh carikan kasusnya dan ceritakan saja sedikit. Dijawab pertanyaan nomor 3 ini ya, dijelaskan sedikit. Kemudian mengajukan kasasi demi kepentingan hukum umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara ya, bisa pidana, bisa perdata, bisa tata usaha negara ya, jadi nggak mau pidana. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk keluar wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja ini akan bekerja sama dengan pihak dari keimigrasian. Oke, sekian untuk video yang kali ini. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan nanti bisa lewat direct message via MS Team atau langsung ke WhatsApp saya. Terima kasih, sampai jumpa.